Bapak dan Ibu-ibu, pertama-tama saya mohon maaf karena terus terang saya lupa bahwa ada acara dengan Ibu-ibu dan Bapak-bapak hari ini. Padahal menjelang Ramadan karena kita harus saling memaafkan. Dan kalau kita harus saling memaafkan itu berarti harus ada dulu kesalahan untuk dimaafkan. Ya, karena itulah kita buat dulu kesalahan itu. Kebetulan juga saya diminta oleh Kompas untuk menulis artikel menyambut bulan Ramadan. Jadi pagi tadi saya baru mulai pendahuluannya saja, baru beberapa lembar. Jadi yang akan saya sampaikan di sini mungkin nanti bisa dibaca lagi di Kompas. Dan karena apa yang mau saya tulis di Kompas itu belum saya ketahui apa, mungkin juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu menemukan di sini yang tidak ditemukan di Kompas. Tadi Ustadz Taufik sudah membawakan kepada kita khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Ramadan. Kata yang pertama kali disebut oleh Rasulullah tentang keutamaan bulan Ramadan ini adalah kata barakah. Qad akbala ilaikum sahru ramadana bil barakati wa rahmati wal maghfirah. Ada 3 kemuliaan bulan Ramadan itu buat kita, kata Rasulullah. Bulan Ramadan datang kepada kita membawa 3 hal. Keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang beliau sebut pertama kali adalah kata keberkahan. Nah, apa yang disebut berkah? Menurut asal katanya, kata berkah berarti berkembang, tumbuh, atau berlipat ganda. Kata barika itu sama dengan nama yanmu namuan. Sesuatu yang berlipat ganda, yang berkembang, yang bertambah lebih daripada biasanya, itu kita sebut berkah secara bahasa. Menurut istilah agama Islam, berkah adalah pertambahan nilai dari sesuatu lebih daripada seharusnya atau lebih dari biasanya. Air itu mempunyai faedah memberikan kepada kita minuman untuk melepaskan rasa haus kita. Tapi kalau air itu kemudian bisa menyembuhkan penyakit kita, air itu juga bisa bukan hanya sekedar menghilangkan haus, tapi malah menambah ilmu kita. Mungkin rada aneh tuh air bisa menambah ilmu. Air itu tidak lazim untuk nambah ilmu. Air itu lazimnya untuk melepaskan rasa haus atau menambah jumlah H2O di dalam perut kita. Tapi sekarang ada air yang bisa menambah ilmu. Ada air yang bisa meluaskan rezeki. Dan ada air yang bisa menghilangkan segala penyakit. Air seperti itu kita sebut air yang penuh berkah. Karena faedahnya bertambah lebih daripada yang biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang umroh kemarin, kita tahu setiap kali kita minum zam-zam, kita dianjurkan membaca doa ini. Allahumma ja'alhu ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wasifaan min kulli da'in wasaqam. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai rezeki yang luas, dan sebagai obat dari segala gangguan penyakit. Jadi 3 itu manfaat dari air zam-zam itu. Mendatangkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Nah, zam-zam itu adalah air yang penuh berkah. Karena manfaatnya lebih dari apa yang kita ketahui. Mungkin malah mengherankan kita bagaimana mungkin air zam-zam mendatangkan ilmu. Di dalam filsafat modern, yang lazim kita ketahui ada 2 cara untuk mengetahui sesuatu. Untuk nambah ilmu itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah pengalaman empiris. Kita tahu tentang Mekah karena kita pergi ke Mekah. Atau dari pelajaran yang kita peroleh dari guru-guru kita. Atau dari membaca buku. Kemudian ada cara memperoleh ilmu dengan berpikir, dengan merenungkan. Biasa dengan merenungkan apa yang kita baca, dengan merenungkan apa yang kita dengar, dengan merenungkan apa yang kita lihat dan kita saksikan, Tuhan tambahkan ilmu. Karena itu dalam doa kita kan, Robbi zidni ilma. Tuhan tambah ilmu. Di samping ilmu yang kita peroleh dengan usaha kita, kita mohon agar Tuhan menambahkan ilmu kepada kita melalui saluran yang lain yang tidak kita ketahui. Di antara saluran untuk mendatangkan ilmu itu yang tidak kita ketahui bagaimana caranya, yang tidak diakui oleh filsafat modern, adalah ilmu yang datang dari kita sebagai anugerah ilahi. Karena keberkahan.
Keberkahan itu macam-macam, karena keberkahan air Zam-Zam Tuhan berikan kepada kita ilmu langsung dari sisinya. Di dalam Al-Quran kan ada disebutkan dalam surat Kahfi tentang Nabi Khidir yang kata Allah, aku berikan kepada dia ilmu langsung dari aku sendiri. Tidak lewat perantara, Tuhan berikan langsung. Kalau kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, Tuhan akan tambah ilmu itu. Itu namanya berkah. Jadi berkah adalah faidah tambahan yang kita peroleh lebih dari apa yang biasanya kita peroleh. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Medan, mendirikan pusat kajian tasawuf di sana. Dikumpulkanlah tokoh-tokoh Islam di Medan, karena yang akan memimpin pusat kajian tasawuf di Medan itu kebetulan gubernurnya sendiri. Agak aneh juga buat saya ada gubernur bikin pusat kajian tasawuf. Saya tidak menduga bahwa ternyata acara pendirian pusat kajian tasawuf itu mendapat reaksi dari sekelompok orang yang bereaksinya itu hanya karena melihat nama saya di situ. Jadi kemudian diadakanlah pertemuan. Salah satu di antara reaksi itu ialah, saya tidak ingin, katanya, pusat kajian tasawuf ini menjadi semacam pedukunan yang menyebarkan kemusyrikan. Apa itu kira-kira kemusyrikannya itu? Bahasanya mungkin tidak persis seperti itu. Ya misalnya ada orang bawa air minta didoakan supaya airnya itu dapat berkah. Itu kan musyrik, kata dia. Saya waktu itu menjawab, betul Pak, dulu saya juga sependapat dengan Bapak bahwa mendoakan air itu termasuk kemusyrikan. Sampai pernah ada seorang tentara minta, istrinya mau melahirkan di rumah sakit, minta saya mendoakan air yang dia bawa dalam felplesnya. Tidak saya doakan, malah saya usir itu tentara itu. Untung tentara itu tidak balas dendam, karena tentara itu tentara yang mendatangkan keberkahan. Tetapi waktu itu saya menyesal betul. Menyesal betul, saya masih sampai sekarang terbayang kekecewaan wajah tentara itu. Prajurit kecil lah, yang datang jauh-jauh hanya untuk menemui seorang kiai, dan dia anggap saya ini kiai, dan tidak banyak permintaan dia, kan hanya minta hanya didoakan. Tapi karena saya menganggap itu kemusyrikan, saya tidak mau mendoakan dia. Saya bilang, dulu saya memang begitu Pak, saya menganggap mendoakan untuk memberkati air itu musyrik. Sekarang enggak lagi Pak, sebab kalau pendapat saya itu saya pertahankan, saya tidak menyebut pendapat dia. Kalau pendapat itu saya pertahankan, maka kita semua Pak adalah orang-orang musyrik. Karena setiap kali kita makan, kita harus mendoakan makanan itu dengan keberkahan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah ini semua makanan yang Kau sudah berikan kepada kami sebagai rezeki kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu kan doa kita. Jadi setiap hari kita melakukan kemusyrikan. Kalau kita makan, yang didoakan bukan hanya segelas air, ikan asin yang ada di situ ikut didoakan kita. Diberkati itu dengan doa kita. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sayang saya tidak mengenal tentara itu. Kalau ada saya cari-cari lagi. Saya akan doain bukan saja airnya, seluruh rumahnya dan keluarganya. Tapi sebetulnya mendoakan keberkahan itu tidak diikat oleh jarak. Doa itu melintas ruang dan waktu. Setelah saya tahu bahwa tidak apa-apa itu mendoakan keberkahan itu, saya sekarang mendoakan dia dari jauh. Kalau nanti saya minum ini udah diberkati. Sudah saya ucapkan doa supaya diberkati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan ini kepada para sahabatnya agar mereka mengambil berkah dari Rasulullah. Jadi apa saja yang mendatangkan keberkahan itu? Satu tadi, apa saja di dunia ini kalau kita doakan, maka yang kita doakan itu berubah dari hal yang biasa menjadi hal yang penuh berkah. Rumah yang kita doakan berubah dari rumah biasa menjadi rumah yang mendatangkan keberkahan. Kan ada doa dari Al-Quran, ya Ustaz Taufik mungkin yang ingat. Rabbi anzilni munzalan mubaraka. Tuhan, tempatkanlah aku di rumah yang penuh keberkahan. Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Mekah, naik ke Jabal Bubes, itu yang sekarang udah hilang karena jadi istana. Beliau berdoa di satu tempat di situ. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku ini di sebuah tempat yang gersang. Fi wadin ghairi dzi zar'in, dalam sebuah tempat yang gersang yang tidak ada tanaman di dalamnya. Karena aku berharap agar Engkau berkati tempat ini dan Engkau cintakan umat manusia ke tempat ini. Itu doa Nabi Ibrahim. Sehingga Mekah disebut tempat yang penuh berkah juga. Mekah disebut Al-Makkah Al-Mukarramah atau Al-Makkah Al-Mubarakah. Dalam Al-Quran Mekah itu disebut sebagai dengan kata mubarakah.
inna awwala baitin wudi'a linnas allati bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya tempat yang pertama kali dibangun buat manusia di bumi ini adalah Makkah yang diberkati. Diberkati kenapa? Karena dia diberkati karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi. Pada Makkah itu tempat yang gersang, tapi menjadi penuh berkah karena doa para nabi. Itu bisa jadi penuh berkah karena doa para nabi. Apa saja di alam semesta ini bisa berubah menjadi penuh berkah karena doa orang-orang yang saleh. Di dalam Sahih Muslim diceritakan Ibu Anas bin Malik yang mengundang Rasulullah untuk datang ke rumahnya. Kemudian Rasulullah datang ke situ, beliau dijamu makan. Setelah makan Rasulullah tanya, di mana kalian biasanya sholat kalau di rumah ini? Tunjukkanlah sudut rumah. Kemudian Rasulullah salat di situ. Setelah itu Rasulullah minta, apa ada air pada kalian? Disediakanlah waskom berisi air. Kemudian Rasulullah mencipratkan air itu di sudut-sudut rumah Anas bin Malik. Para ulama memperbincangkan hadis ini. Mereka ikhtilaf apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Sholat apa itu Rasulullah itu? Padahal di situ disebutkan fi ghairi waktu sholat, bukan pada waktu sholat. Sholat apa Rasulullah itu? Para ulama seperti biasa berdebat itu. Kata mereka ini sholat syukrut to'am, kata sholat syukuran karena sudah selesai makan. Ada yang menyebut ini sholat untuk mendatangkan keberkahan kepada penghuni rumah itu. Imam Nawawi yang membuat komentar kepada Sahih Muslim berkata, hadhihi hujjatun liman tabarroka bi atharis sholihin. Inilah keterangan yang kuat tentang bolehnya kita ngalap berkah dari orang-orang yang soleh. Karena mereka juga memberkati rumah itu dengan kehadiran orang soleh di situ. Jadi kalau ibu-ibu sekarang memberkati rumah, undanglah orang soleh. Dan harus ibu-ibu bapak ketahui, saya tidak termasuk orang soleh itu. Jadi jangan diundang ke situ. Saya juga lagi cari orang soleh itu untuk memberkati rumah saya minta mereka salat di situ. Di dalam hadis Nabi yang lain kan Rasulullah bersabda, usahakanlah agar ikut makan makananmu itu orang-orang yang takwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Usahakanlah agar orang-orang saleh itu ikut makan makanan kita. Karena apa yang mereka makan itu pastilah mereka doakan dan keberkahannya juga mengalir kepada kita. Sekarangnya ibu-ibu dan bapak-bapak menduga saya ini orang soleh, sering-seringlah kasih makan kepada saya supaya keberkahannya mengalir. Rumah Ibu Taryo ini rumah yang penuh berkah. Karena selalu kedatangan orang saleh, yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak. Puluhan ini orang saleh yang berkunjung ke situ. Jadi kalau ada orang saleh seorang saja seperti saya, itu sudah tertutup semua oleh kesalehan ibu-ibu. Kedatangan orang-orang ahli maksiat itu juga secara ruhaniah mendatangkan laknat. Tapi itu di luar pembicaraan kita. Jadi kembali lagi kepada berkah itu. Nah, lalu apa yang dimaksud bahwa bulan Ramadan itu datang kepada kita dengan membawa seluruh keberkahan? Qad aqbala ilaikum sahru ramadhana bil barakah. Membawa keberkahan. Mengapa? Karena pertama, hal-hal yang biasa saja di bulan yang lain sekarang ini mendatangkan manfaat yang sangat besar kepada kita. Kata Said Hussein Nas, ada bukunya yang terakhir namanya Ramadan, Motivating the Believers to Action, judulnya itu. Saya lagi pesan lewat internet, tapi belum nyampe ke sini. Di dalam buku itu, Said Hussein Nasr menulis begini, di bulan-bulan yang lain, makanan dan minuman itu adalah hal-hal yang biasa saja. Sebagai bagian dari kehidupan kita yang sangat mundane, dalam kehidupan kita yang sangat materialistis. Makan dan minum itu hanya untuk memperkuat tubuh kita, hanya untuk melepaskan haus, melepaskan rasa lapar kita. Tapi di bulan Ramadan, makanan dan minuman itu sekarang berubah menjadi sebuah sakramen, sebuah makanan yang datang dari surga, mempunyai nilai kesucian yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buat orang yang puasa, Allah anugerahkan kepadanya dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nah, makanan dan minuman yang biasa-biasa itu di bulan Ramadan berubah menjadi makanan dan minuman yang penuh berkah. Setiap kali ibu-ibu dan bapak-bapak berbuka di bulan Ramadan, bapak-bapak memperoleh pahala ruhaniah yang besar. Pada bulan yang lain, makan dan minum itu tidak mendatangkan pahala. Makan dan minum itu dalam istilah fikih itu disebut mubahat. Pekerjaan mubah. Tidak punya nilai positif, tidak punya nilai negatif. Kecuali gitu. Kalau ada faktor yang lain. Makan itu berubah menjadi punya nilai positif apabila kita makan makanan itu dengan berdoa. Dia punya nilai negatif kalau makannya itu berlebih-lebihan.
Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Tapi dia yang biasa-biasa itu biasa-biasa saja, tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan siksa. Tapi di bulan Ramadan itu setiap suap yang kita makan mendatangkan pahala ruhaniyah yang sangat besar kepada kita. Itu keberkahan bulan Ramadan. Tadi Ustadz Taufik sudah membacakan khutbah Nabi yang ada pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Bernapas itu pekerjaan biasa. Kita bernapas tidak dapat pahala, tidak dapat siksa. Kecuali sekali lagi kalau ada keterangan lain. Misalnya kalau bernapas itu kita dalam-dalam karena mau menghisap semerbak wewangian seorang artis yang membuat kita tergila-gila. Ini hanya khusus untuk bapak-bapak. Kemudian kita isap dalam-dalam, menghisapnya mendatangkan siksa. Karena menghisap bau orang yang berpuasa itu mendatangkan pahala. Emang bau kan? Itu. Saya baru baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter tentang keajaiban puasa. Kata dia fasting. Kata dia, apa penemuan terbesar dari umat manusia sekarang ini? Mendarat di bulan, kata. Penemuan senjata biokimia, bukan, kata dia. Penemuan yang paling besar dari abad ini ialah tentang manfaat puasa yang luar biasa. Dia menulislah buku. Salah satu manfaat puasa yang luar biasa ialah puasa itu bisa meremajakan tubuh kita. Karena dalam puasa kita membersihkan seluruh racun di dalam tubuh kita. Dan itu katanya adalah cara alam. Ular adalah makhluk yang umurnya panjang. Karena puasa di antara seluruh hewan, ular itu termasuk yang puasanya itu lama. Dia bisa puasa 6 bulan itu. Tidak di bulan Ramadan aja itu puasa. Kalau sudah puasa 6 bulan, ular itu keluar dari sarangnya berganti kulit. Dia berubah menjadi remaja kembali. Dia jadi muda kembali. Tanpa membaca Femina, tanpa mengikuti demonstrasi kosmetik. Tidak, hanya dengan puasa. Itu racun itu katanya. Ketika kita berpuasa, racun itu disimpan pada lidah kita. Dia menyebutnya tongue never lies. Lidah kita ini tidak pernah berdusta. Seluruh racun dalam tubuh kita ini disimpan wakil-wakilnya di lidah kita. Sehingga kalau lidah itu kita keruk, dibawa ke laboratorium, kita bisa mendiagnosa penyakit orang itu. Karena dari lidah itu. Ketika puasa dikumpulkan racun-racun itu di situ. Contoh-contohnya lah spesimennya. Yang lainnya dibuang melalui urin kita. Sehingga pada urin kita yang berpuasa itu mengandung 300% racun lebih besar daripada urin orang yang tidak berpuasa. Dibuang seperti itu. Nah, karena itulah orang yang puasa sering napasnya rada tidak enak. Tapi Nabi SAW berkata, napas orang yang berpuasa itu lebih indah di sisi Allah daripada semerbak kesturi. Kan begitu. Nah, sekiranya kita terhisap itu bau orang yang puasa, itu dapat pahala. Walaupun bukan di bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, di bulan Ramadan itu nafas yang biasa saja itu mendatangkan berkah. Dalam khutbah Nabi itu disebutkan anfasukum fihi tasbih. Setiap tarikan nafas kamu itu dihitung sebagai tasbih. Setiap tarikan nafas di bulan itu dihitung sebagai tasbih. Terus anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah. Tidur kamu di bulan itu, tidur di bulan lain itu termasuk mubah. Kalau malah menurut kata orang sufi, tidur di bulan-bulan yang lain itu kerugian besar bagi kita. Karena selama tidur itu laci kita itu kosong. Ibu-ibu dan bapak-bapak kan masih ingat setiap hari kata Rasulullah kita disediakan 24 laci. Lalu laci-laci ini harus kita isi dalam hari itu. Menunjukkan jam-jam waktu kita. Ada laci itu yang penuh cahaya karena kita isi dengan amal saleh. Ada laci yang penuh kegelapan karena kita isi dengan kemaksiatan. Pada laci-laci kita itu umumnya kebanyakan kosong. Kebanyakan kosong, tidak diisi cahaya, tidak diisi kegelapan. Laci-laci yang kosong itu yang diisi oleh hal-hal yang mubah. Misalnya dipakai untuk makan, terutama dipakai untuk tidur. Kebanyakan itu laci itu kosong karena dipakai untuk tidur. Di bulan puasa itu ibu-ibu dan bapak, laci-laci kita ini penuh. Karena tidur kita sekalipun itu dihitung sebagai ibadah. Wa naumukum fihi ibadah. Dan tidur kamu di bulan itu dihitung sebagai ibadah. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Kalau orang membaca satu ayat Al-Quran di bulan ini, Allah hitung sama dengan menghatam Al-Quran di bulan yang lain. Jadi kalau Al-Quran itu ayatnya lebih dari 6.000 ayat, maka kita sebetulnya di bulan Ramadan menyelesaikan menghatam Quran 6.000 kali hatam lebih. Karena setiap ayat yang kita baca akan mendatangkan berkah sama dengan menghatam Al-Quran di bulan yang lain. Sedekah kita yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Doa-doa kita didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian, mengapa bulan ini begitu penuh berkah? Mengapa bulan ini, kata Rasulullah, disebut bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan? Karena, ini saya harus menjelaskannya dengan cerita dari Jalaluddin Rumi. Tapi lupa ini ceritanya. Saya mau bawa cerita yang lain saja ini. Mudah-mudahan bisa dihubungkan ke situ. Jadi satu hari katanya di negeri Baghdad ada seorang pemburu berangkat naik ke puncak bukit. Di atas bukit dia menemukan ada di atas gunung itu, waktu itu mungkin winter, gunung itu tertutup dengan salju. Dan di situ dia menemukan ada naga yang sudah membeku, tubuhnya tertutup salju. Dia tangkap itu. Emang enak sih menangkap naga yang tertutup salju. Dia sudah duga ini udah mati. Kemudian dia bawa ke pasar di kota Baghdad. Dia berkuar-kuar kepada setiap orang bahwa saya adalah penangkap naga yang perkasa. Lihat, ular sebesar begini bisa saya tangkap. Dia cerita berceloteh banyak. Lalu perlahan-lahan karena udara Baghdad yang sangat panas, es yang membungkus ular itu mencair. Begitu es itu mencair, ular itu yang tampaknya sedang puasa sekian lama di dalam bongkah-bongkah salju itu, begitu terbangun dia kelaparan. Dan korban yang pertama adalah sang penangkap naga itu. Langsung dimakan habis. Tentu orang-orang panik. Lalu kata Jalaluddin Rumi, hawa nafsu yang ada pada diri Anda itu adalah naga. Biarkan dia tertidur lelap. Biarkan dia tertutup salju. Jangan panaskan dia. Sebab begitu dia kita lepaskan, dia akan menyergap kamu dan memakan kamu sampai habis. Nah, kecelakaan umat manusia sekarang ini karena mereka mencairkan salju yang menutup hawa nafsunya dengan berbagai perbuatan mereka. Nah, di bulan Ramadan sebetulnya kita menyergap naga itu dan memasukkan lagi ke dalam salju itu, ke dalam tumpukan es itu. Biarkan naga kita ini berbaring di situ. Kita lemahkan hawa nafsu kita. Lalu apa yang kemudian, kalau kita melemahkan hawa nafsu kita, saat itulah Tuhan akan menaburkan keberkahannya kepada kita. Asalkan bersamaan dengan menundukkan hawa nafsu itu, kita menyerahkan seluruh perilaku kita kepada kehendak ilahi. Divine will, kata Said Hussein Nasr. Jadi di bulan puasa, kita itu menundukkan seluruh diri kita hanya kepada kehendak ilahi saja. Untuk pertama kalinya lah, tubuh kita ini kita disiplinkan untuk tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan tubuh. Misalnya kan ketika datang waktu makan, tubuh itu menuntut, udah datang waktu makan, datanglah rasa lapar. Di bulan Ramadan itu tidak kita dengar tuntutan tubuh itu. Yang kita dengar hanyalah perintah ilahi. Sepanjang bulan Ramadan itu kita hanya hidup berdasarkan kehendak ilahi, divine will. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya pernah berdoa, ya Allah, hendaklah terjadi apa yang terjadi dengan kehendakmu, bukan dengan apa yang aku kehendaki. Nabi Isa, kata Yesus, juga pernah berdoa, Thy will be done, kehendakmu Tuhan, itulah yang harus terjadi. Nah, pada waktu puasa kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Isa alaihissalam, bahwa hidup kita hanya semata-mata diatur oleh kehendak Allah saja. Di dalam hadis qudsi Tuhan bersabda, ya abadi ati'ni, hei hambaku, ikutilah kehendakku saja, taatilah aku, nanti aku akan jadikan sama seperti aku. Kamu aku jadikan sama seperti aku, Rabbaniyan. Sehingga kalau kamu mengatakan jadilah, kun fayakun, akan terjadi. Tuhan itu berkata kepada kita semua, kalau kalian ingin seperti Tuhan, bisa mengatakan kun fayakun, jadi, maka patuhilah seluruh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhi kehendak Dia. Dan sebetulnya untuk itulah kita sebetulnya hidup di dunia ini. Cuma kita terlalaikan oleh hal-hal yang lain. Lalu selama hidup ini kita mengikuti kehendak kita. Kita mengambil kehendak kita ini sebagai Tuhan. Di antara manusia ada yang manittakhoda ilahahu hawahu. Di antara manusia itu ada yang menjadikan kehendak dia itu, keinginan dia menjadi Tuhan dia. Yang mengomando seluruh tingkah lakunya, yang mengatur seluruh tingkah lakunya itu adalah keinginan dia. Dan kata Al-Quran itu musyrik itu. Yang musyrik itu bukan yang baca doa supaya diberkati. Yang musyrik itu adalah orang yang menjadikan keinginan dia, kehendak dia sebagai Tuhannya yang dia ikuti. Di bulan Ramadan kita meletakkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya udah kebanyakan ini bicara, hampir saya mau minum ini supaya memberkati minuman ini. Tapi saya sekarang ini lagi pura-pura puasa sebelum nanti puasa beneran. Jadi bulan Ramadan.
Jadi sekali mengapa bulan puasa ini penuh berkah? Karena di bulan ini kita menundukkan seluruh kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang lain pun, kalau kita mengusahakan agar kehendak kita tinggalkan dan kita hanya tunduk pada kehendak Allah, Allah akan bukakan seluruh keberkahan itu kepada kita. Sama seperti bulan Ramadan, al-barakah wa rahmati wal maghfirah, keberkahan, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya cukupkan sekian ini sebagai pengantar bulan Ramadan. Saya sebetulnya lupa juga membawa, karena saya tidak berpikir mau ke sini. Ada edisi Tanwir yang terakhir ini menyambut bulan Ramadan, dan di situ saya menjelaskan khusus tentang keutamaan berziarah dalam menyambut bulan Ramadan, berziarah ke pusara orang-orang tua kita. Atau hari ini Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa baca artikel saya tentang ziarah ini di Surat Kabar Pelita. Hari ini hari Jumat. Saya tulis itu karena ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap ziarah itu sebagai perbuatan bid'ah, sebagai perbuatan malah musyrik. Nah, saya jelaskan di situ contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh dari para imam, contoh dari ulama-ulama yang soleh, yang rajin berziarah, terutama menjelang bulan Ramadan. Karena ziarah yang akan kita lakukan itu mendatangkan kebahagiaan kepada dia yang kita ziarahi. Dalam sebuah hadis disebutkan, kunjungan kamu kepada mereka itu mendatangkan kebahagiaan kepada penghuni kubur. Karena itu bahagiakanlah keluargamu dengan kunjunganmu kepada mereka. Itu hanya pesan terakhir yang ingin saya sampaikan menjelang bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih punya waktu beberapa hari lagi untuk berziarah ke makam-makam keluarga kita. Seraya berdoa, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada seluruh penghuni kubur ini. Karena berkah, rahmat dan maghfirah yang Allah curahkan kepada kita di bulan Ramadan. Bapak dan ibu-ibu, sebelum saya mengakhiri, kalau ada pertanyaan, kita punya waktu 5 menit di sini. Ustadz, saya mohon dijelaskan mengenai tidur itu di bulan Ramadan membawa berkah. Di bulan Ramadan itu biasanya kita malah mengurangi tidur. Jangan-jangan dengan keterangan tadi, salah-salah orang malah tidur melulu. Iya. Ya, salah-salah orang milih tidur aja. Tapi sekiranya di bulan Ramadan itu orang milih tidur aja, itu pun sudah mendatangkan keberkahan. Apalagi kalau dia memilih bangun dan mengisinya dengan amal ibadah. Katanya dunia ini dibagi kepada 2 madhab, Bu. Madhab minimalis. Madhab minimalis itu pokoknya milih yang paling minim aja. Ya, paling minimal di bulan Ramadan itu kita tidur aja. Mengapa tidur itu mendatangkan berkah di bulan Ramadan sampai dihitung ibadah? Karena dalam tidur itulah dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Bibirnya akan berhenti daripada berdusta, menggunjing orang, atau menyebarkan gosip. Seluruh alat-alat indria yang menjadi channel bagi kita untuk berbuat dosa, kita tutup dengan tidur itu. Jadi tidur itu emang penuh berkah. Dulu katanya Bu, ada yang berdebat di kalangan sufi itu, ada guru tasawuf, ada muridnya. Berdebat, kata salah seorang muridnya, paling baik itu tidur. Karena dari tidur itulah kita terhindar dari maksiat. Kata yang lain, ya paling baik bangun. Karena dalam bangun itulah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu mihak kemana? Kemudian datanglah kepada gurunya untuk menyelesaikan ikhtilaf di antara mereka. Gurunya menjawab pendek, yang memilih tidur lebih baik, saya doakan mudah-mudahan dia cepat mati. Karena mungkin kematian baginya lebih baik daripada kehidupan. Karena kan ketika mati orang juga berhenti dari segala kemaksiatan. Tapi dalam kematian kita juga berhenti dari ketaatan. Jadi sebetulnya guru sufi itu menyindir kaum minimalis yang karena tidur di bulan puasa itu ibadah, ya udah sepanjang puasa tidur aja. Bagus itu, enggak apa-apa emang. Untuk tahap beliau bagus itu. Tapi buat ibu mungkin lebih bagus memilih kaum maksimalis. Kurangi tidur itu dan isi itu ya. Tadi disebutkan bernapas kita dihitung tasbih. Udah kalau gitu bernafas aja kita. Mungkin bernapasnya sekarang supaya dihitung setiap tarikan nafas itu tasbih, napasnya cepet aja sehingga frekuensinya bisa bertambah. Jadi lari-lari lah setiap hari supaya napas kita bertambah. Dan setelah itu kita kehausan, lalu buka dengan alasan sakit. Itu boleh juga secara agama, boleh.
Apakah kita akan memilih yang boleh-boleh itu atau kita memilih yang dianjurkan oleh Islam? Ada yang dianjurkan dan ada yang boleh-boleh. Oke, Bapak ya. Saya pernah membaca buku yang membingungkan saya, walaupun saya ya agak percaya agak tidak. Ialah pada saat bulan Ramadan, apabila kita mengadakan perjalanan, itu kalau kita puasa, itu justru malah kita melanggar. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya. Itu ada ikhtilaf di antara para ulama, Pak. Sebagian berpendapat bahwa berbuka dalam perjalanan itu rukhsah. Dalam hukum agama itu ada yang disebut rukhsah, ada yang disebut azimah. Rukhsah artinya kebolehan lah. Kita boleh memilih menjalankan puasa atau berbuka. Itu namanya rukhsah. Azimah adalah keharusan. Jadi berbuka dalam perjalanan itu ada yang menyebutnya rukhsah, artinya boleh kita pilih buka atau tidak. Ada yang berpendapat itu azimah, kita harus berbuka. Nah, saya akan menjelaskan keterangannya dari kedua mazhab ini. Dan nanti terserah Bapak mau memilih yang mana. Saya tidak mau memperkuat yang satu dan melemahkan yang lain. Yang berpendapat bahwa berbuka dalam perjalanan itu rukhsah didasarkan kepada dalil-dalil. Pertama, ayat Al-Quran. Dan apabila kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jadi lebih baik puasa. Itu berarti dalam perjalanan itu kita boleh tidak puasa, boleh juga puasa. Tapi lebih baik puasa, kata berdasarkan ayat Al-Quran ini. Kalau saya tidak salah itu dasarnya hanya ayat Al-Quran saja. Hadis-hadis ada juga tapi lupa hadisnya ini yang membolehkan berpuasa. Kemudian sekarang yang berpendapat bahwa dalam perjalanan itu kita harus berbuka. Dalilnya adalah ayat Al-Quran juga. Ayat Al-Quran yang berbunyi, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka puasalah pada hari yang lain. Karena Tuhan menghendaki kemudahan bagi kamu. Tuhan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Gitu. Jadi Al-Quran itu tidak berkata begini, jika kamu sakit atau dalam perjalanan, bolehlah kamu puasa, boleh juga kamu tidak berpuasa. Al-Quran itu mengatakan, jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kamu harus puasa pada hari-hari yang lain. Jadi tidak boleh puasa di situ. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam bulan Ramadan kan kita harus tunduk pada kehendak Allah. Allah menghendaki kita buka di bulan Ramadan ini, tapi kita bandel, kita mau saja puasa. Kemudian Umar Ibnul Khattab pernah berkata, Tuhan itu sangat senang diterima rukhsahnya. Rukhsah ini kata adalah sedekah Tuhan bagi kamu, dan Tuhan sangat suka kalau sedekahnya itu kamu terima. Itu yang kedua. Keterangan yang ketiga, satu hari Rasulullah menemukan ada seorang sahabat lagi pingsan, dikerumuni oleh orang banyak. Kenapa, kata Rasulullah? Dia ini puasa ya Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah berkata, tidak ada baiknya puasa dalam perjalanan. Kata ulama lagi yang menjelaskan dalam perjalanan kita harus buka adalah keterangan Rasulullah bulan puasa waktu itu untuk menaklukkan kota Mekah. Rasulullah buka di tengah perjalanan. Sebagian di antara sahabat ada yang tidak buka. Rasulullah buka, sebagian sahabat itu tidak buka. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu sahabat-sahabat itu tidak mau buka di perjalanan. Rasulullah berkata, haula al-usah, itu para pembangkang, kata Nabi. Mereka itu al-usah. Usah itu artinya orang yang melakukan kemaksiatan. Itu para pembangkang, itu para pelaku kemaksiatan. Karena kenapa? Satu, dia tidak mencontoh Nabi. Nabi buka, dia tidak mau buka. Kedua, mungkin dia merasa dia lebih utama dari Nabi kan, karena menganggap puasa itu lebih baik bagi dia. Dia menjalankan puasa ini lebih utama dari Nabi. Dan siapa saja menganggap dirinya lebih utama dari Nabi, itu jelas pembangkang itu. Itu termasuk al-usah. Terserah bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang. Nah, sebetulnya ada masalah yang kedua, apa ukuran perjalanan itu? Apakah saya berangkat dari Bandung ke Patra Kuningan Jakarta ini kita hitung perjalanan, naik kereta api, atau kata kawan saya, dia pernah berangkat ke Australia di bulan Ramadan, naik pesawat, dan katanya dia tidak mengalami kesusahan apa-apa. Kenapa dia harus berbuka? Katakan ibu-ibu yang umroh di bulan Ramadan juga kan, naik pesawat enak, kenapa harus berbuka? Banyak yang terus puasa, katanya. Mereka itu keliru sebetulnya menganggap
bahwa harusnya berbuka itu karena kepayahan. Bukan sebetulnya, sebab harusnya berbuka itu karena perjalanan, bukan karena kepayahan. Karena kepayahan, iya itu terhitung sakit. Itu kalau kamu sakit atau kepayahan, kamu buka. Dan yang kedua, kalau kamu dalam perjalanan juga kamu harus berbuka, kata kelompok ulama yang satu itu. Ya, terus ada ukuran perjalanan menurut kelompok ulama yang satu itu, dan ada ketentuan. Tidak dihitung perjalanan kalau orang itu yang pekerjaannya memang menempuh perjalanan. Jadi supir-supir misalnya yang berangkat dari Jakarta setiap itu tidak dihitung perjalanan. Saya ini orang Bandung tapi memang kerjanya rutin di Jakarta. Saya tidak menghitung ini perjalanan. Jadi saya tetap puasa walaupun di Jakarta. Saya tetap juga menyempurnakan sholat saya tidak 2 rakaat. Karena buat saya Jakarta ini bukan lagi perjalanan. Karena itu sudah perjalanan kerja setiap hari. Itu tidak dihitung. Pilot-pilot itu walaupun menempuh perjalanan sekian panjang itu harus puasa. Karena pilot itu memang pekerjaannya itu perjalanan. Kilometernya ada perdebatan di antara para ulama. Batas kilometernya antara lain sekitar 40 km. Jakarta itu sebuah kota besar. Kelilingnya lebih dari 40 km. Tetapi kalau dari Depok itu ke Jakarta karena urusan pekerjaan, urusan keluarga itu merupakan perjalanan. Itu kita tidak hitung sebagai safar. Jadi tidak boleh berbuka. Mengenai bulan Sya'ban ya, saya kemarin mendengar suatu pendapat bahwa minggu terakhir bulan Sya'ban sebaiknya jangan puasa. Padahal kita dianjurkan bulan Sya'ban itu kan puasa. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana, Pak? Ya, saya itu tadi sebelum menulis di ini, saya baca-baca Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Di situ ada hadis yang menjelaskan tidak boleh berpuasa pada hari-hari terakhir Sya'ban. Jadi seminggu terakhir sebelum Ramadan kita dilarang berpuasa. Tapi masih dalam halaman yang sama itu ada hadis yang bertentangan, sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari, sama-sama diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Ustaz Taufik pasti tidak menyebut radhiyallahu an. Kalau saya masih. Itu ada hadis sama-sama dari Abu Hurairah. Hadis itu bertentangan, sama-sama dalam Bukhari. Hadis itu berbunyi begini, Rasulullah itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai bersambung puasa Sya'ban itu dengan puasa Ramadan. Masih hadis yang sama di situ disebutkan, tidak ada bulan yang paling sering Rasulullah tidak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi isinya itu bertentangan. Dua-duanya hadis itu sahih karena yang meriwayatkannya Bukhari, dan orang yang meriwayatkannya juga satu orang, yaitu Abu Hurairah, yang mengatakan Rasulullah berkata begitu. Bapak bisa baca nanti di dalam Riyadhus Shalihin dalam bab keutamaan puasa. Sudah ada terjemah Indonesianya kan? Di situ ada keterangan tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban, sekaligus juga tentang tidak boleh berpuasa di bulan Sya'ban. Dan sekarang gimana itu Ibu? Mau pilih yang mana? Terserah itu. Sebetulnya madhab kita ini bergantung kepada pilihan hadis yang kita ikuti. Saya mengikuti hadis yang satu, yaitu bahwa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ada hadis lain juga dari Nabi yang mengatakan, kalau kamu mau puasa pada hari yang terakhir, berpuasalah, kata. Jangan sampai kamu kehilangan keberkahan puasa Sya'ban. Dan saya ini kalau membandingkan ada 2 hadis, yang satu melarang ibadah, yang satu menyuruh ibadah, saya akan memilih hadis yang menyuruh ibadah. Karena hadis yang menyuruh ibadah lebih bertentangan dengan hawa nafsu kita ketimbang hadis yang melarang ibadah. Karena kalau ada hadis-hadis itu Ibu yang datang kepada kita, satu ukurlah hadis itu dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, kita terima. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Kedua, ukur jugalah dengan hadis-hadis yang lain, yang senada dengan itu. Seperti hadis Sya'ban itu. Saya temukan ada perintah Nabi untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, lihat jugalah, apakah hadis itu tidak bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kalau bertentangan dengan hawa nafsu kita, besar kemungkinan hadis itu benar. Mengapa? Karena dalam perjalanan hadis banyak sekali orang membuat hadis-hadis untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk membenarkan kemalasannya. Jadi mungkin hadis itu dibuat untuk membenarkan kemalasan para penguasa waktu itu yang memang malas untuk puasa di bulan Sya'ban. Lalu citra dia kan bisa jelek ini di hadapan umatnya. Disewalah para pembuat hadis bahwa Rasulullah itu jarang puasa di bulan Sya'ban. Tapi itu hanya hipotesis saya saja. Saya kira kita cukupkan sekian, dan marilah kita sambut bulan Ramadan dengan lebih dahulu kita gembirakan orang tua kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita antarkan mereka juga kepada bulan yang penuh berkah dengan doa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menyertai mereka dalam kesepiannya, menggabungkan mereka dengan kelompok orang-orang yang saleh, dan menganugerahkan kepada mereka limpahan kasih sayangnya. Kemudian kita juga ingin sampaikan doa kepada semua orang yang sakit, yang sedang mendapat musibah atau yang sedang mengalami kesulitan. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka untuk menerima semuanya itu, dan kalau Allah menghendaki, Allah melepaskan mereka dari kesulitannya, menyembuhkan penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.